Jangan punya harapan, lama-lama kan nanti suamiku pasti mau masakan Indonesia. Teman-teman, kayak opor ayam gitu, asal nggak pedes dia mau, tapi bukan berarti dia suka. Saya ajarin pakai nasi, tapi tetap aja harus rotinya harus ada. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi pada video kali ini. Kalau yang belum pernah kenal, salam kenal ya. Namaku Santi. Aku tinggal di South Carolina, di Amerika. Kalau buat yang masih pertama, yang belum jadi temenan dengan saya, silahkan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian ingin bertanya, ingin say hi atau apa, silahkan tulis komen, di like, gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bincang-bincang masalah kenapa menikah sama bule. Padahal kalau menurut saya menikah sama bule itu nggak selalu enak. Jadi gambaran orang di luar sana kalau melihat, wah asik banget ya nikah sama bule, tinggal di luar negeri, anaknya pasti putih, hidungnya mancung, dan biasanya mereka akan bilang, wah duitnya banyak, kayak bank gitu kan, kayak ATM yang gak pernah habis. Well, harap diketahui ya, nggak semuanya seperti itu. Jadi itu yang dilihat di luaran adalah yang enak-enaknya, tapi kalian nggak tahu kan bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana suka duka realitanya gitu. Menikah sama bule itu nggak selalu enak, malah sebetulnya serius nih, saya pengen menyarankan buat temen-temen nih yang berpikir menikah sama bule aja ya enak, kayaknya nggak ada masalah. Saya malah nggak menyarankan kalau mencari masalah. Saya nggak menyarankan kalau ingin menghindari masalah. Sebetulnya menikah sama bule banyak banget masalahnya dibandingkan menikah dengan orang Indonesia, maksudnya orang kita sendiri. Karena apa? Kalian tahu ya, menikah dengan sesama kita, sesama bangsa sendiri, sama suku sendiri, sama agamanya juga ada masalah. Memang nggak ada bedanya, dengan siapapun pasti ada masalah. Tetapi dengan menikah sama orang di luar negara kita, beda budaya kita, beda agamanya, beda makanannya, beda tempat tinggalnya, beda kebiasaannya, wah itu masalah makin kompleks, makin sebetulnya kalau kalian tidak siap, kalau kalian tidak punya nggak punya strong tidak punya kepribadian yang kuat, tidak cukup tangguh atau tabah, saya tidak menyarankan menikah sama bule. Mungkin saya awali dulu, pertama adalah masalah bahasa ya, masalah bahasa. Gini saudara-saudara, begini teman-teman, bahasa itu adalah paling vital, karena kita bicara, kita berinteraksi, menyampaikan pikiran, berhubungan, itu menggunakan bahasa. Lah kalau bahasanya nggak bagus, nggak bisa berkomunikasi, kan nggak mungkin kita punya hubungan dengan orang tersebut gitu. Jadi kendala bahasa ini benar-benar nyata. Saya gini ya, pernah ya, karena bahasa saya itu minim, puji Tuhan, suami saya tuh sabar gitu. Saya tuh mengerti bahasa Inggris secara pasif. Bahasa Inggris saya untuk membaca dan menulis aja, baca, nulis. Jadi speaking, listening, menyimak, comprehension atau apa itu, wah itu kurang banget. Di awal-awal pernikahan kami, waduh, mau mengungkapkan sesuatu, mau nanya, itu betul-betul stressful gitu loh. Belum lagi kalau kita ada masalah, emang bisa gitu marah-marah bisa kesal,
oh honey please jangan jangan ini dong misalnya. Terus bangun tidur dapat mimpi gitu, entah mimpi bagus entah mimpi buruk, pengen cerita sama suami, tapi kita belum loading gitu kan, pikiran kita masih dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, masih dalam bahasa Jawa karena aku orang Jawa, belum loading. Hani aku mau cerita, nggak taunya aku tuh ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Suami gue ngomong gini, what are you, what do you say? Oh, am I say something? Yeah, you talk in your language. Oh my goodness. Jadi bangun tidur aku tuh ngomongnya bahasa Indonesia. Itu contoh sederhana, itu baru bahasa. Belum kalau mau nerangin yang lebih rumit lagi kan, ya oke lah, itu panjang deh kalau urusan bahasa, banyak cerita. Ya, jadi pikirkan itu. Kalau menggampangkan, bahasa gimana nanti, nggak bisa. Jadi kita harus pelajari, kita harus punya tekad yang kuat untuk belajar bahasanya. Kemudian saya akan menempatkan nomor 2. Nomor 2 adalah masalah surat-surat. Kenapa dokumen gitu ya? Dokumen untuk menikah itu tuh rumit gitu loh. Bayangkan aja kalian menikah sesama orang Indonesia aja, kan dibutuhkan KTP, KK, surat pindah agama, misalnya pindah agama, terus apa lagi? N1, N2 atau apa gitu kan kalau yang Islam. Kalau yang Kristen, pengesahan dari gereja, surat baptis segala macam, itu sama-sama orang Indonesia. Lah, sekarang beda negara, surat-surat itu tetap kita butuhkan ya. Surat lahir, surat akte kelahiran, surat ya nggak cuma KTP, kemudian paspor, kemudian surat baptisan, kemudian pengesahan dari mana, Kemenhumkam, karena pokoknya panjang deh, itu dari kita. Suami pun seperti itu, dia harus menyiapkan surat single, surat baptisan, surat dari county-nya, surat ini, surat itu, surat segala macam. Kemudian surat itu dimasukkan ke departemen imigrasi mereka. Setelah itu dikirimkan ke Indonesia, ke kedutaan Amerika di Indonesia. Kemudian kita dapat panggilan untuk melengkapi persyaratan. Kemudian kita akan dapat jadwal untuk wawancara. Kemudian dari suami masih harus melengkapi lagi, ternyata masih kurang bukti pembayaran pajak 3 tahun terakhir. Kemudian surat dia dari pekerjaan, surat keterangan dari kantornya. Kemudian seabrek-abrek, dan proses itu panjang gitu loh ya. Bayangin ya, satu negara aja rumit kan. Jadi kalian harus sabar. Jadi dulu saya itu sampai dengan mengurus pernikahan sampai dengan visa untuk pergi ke Amerika, tiba di tangan itu makan waktu sekitar antara 7 bulan sampai 9 bulan kalau nggak salah, sampai berhasil dapat visanya. Panjang kan. Nah, jadi dari kita udah menikah duluan, kemudian mendapatkan dokumen segala macam sampai visanya di tangan, wawancara, cek kesehatan dan lain-lain, vaksin segala macam, itu sekitar mungkin sampai 9 bulan ya, 9 bulanan. Bayangkan, sementara mau nggak mau kan setelah menikah kan, suami begitu menikah di Indonesia cuman 2 minggu, seminggu 2 minggu dia udah balik ke Amerika. Jadi udah pisah, LDR lah 9 bulanan. Nah itu kalau orang yang nggak tahan, nggak sabar lah, capek banget nunggunya, capek banget prosesnya, mondar mandir Jogja Jakarta nggak hitungan, ke kedutaan Amerika, medical check, vaksinasi, wawancara. Saya tidak menyarankan kalau kalian bayangkan hanya ingin menghindari masalah, nikah aja sama orang asing. Justru masalahnya tuh banyak gitu, prosesnya panjang. Itu masalah surat-surat. Setelah kalian tiba di Amerika pun masih ada lagi proses yang lain, adjustment untuk kita mendapatkan green card. Kalau di Indonesia ya permanent resident lah, KITAS, kemudian dari kitab kayak gitu ya. Itu juga panjang.
Jadi nggak sesimpel itu. Oke. Pada waktu kalian punya pemikiran, kalian punya punya harapan, punya cita-cita atau tujuan ingin menikah dengan bule, dengan orang asing. Oke. Sebetulnya nggak cuma bule, orang asing, nggak harus bule, bisa orang Jepang, bisa orang Turki, orang India, atau orang asing mana aja lah. Nanti kalau sudah menikah itu apakah saya bisa nggak kerja, jadi ibu rumah tangga aja, punya anak dan mengurus rumah dan suami gitu? Itu dibicarakan dari awal. Bule Eropa, bule Amerika, atau bule mana aja nggak tahu deh, itu biasanya menghendaki istrinya juga bekerja. Maksud saya tahu, segala sesuatu harus dibicarakan di awal. Karena apa? Dalam suatu rumah tangga, persiapan yang matang, agreement yang jelas, pembicaraan yang bagus pun tetap ada masalah-masalah. Apalagi nggak ada gitu, apalagi nggak ada persiapan. Itu maksud saya. Terus masalah budaya. Di sini masalah budaya macam-macam ya. Ada masalah makanannya kita berbeda, kebiasaan kita berbeda, itu juga harus dipikirkan gitu. Sekarang masalah makanan aja, kan nggak bisa kan kita ngomong, aku nggak suka makan roti, kok tiap hari makan roti aja, kan nggak puas gitu kalau nggak ketemu nasi. Ya maklum ya, kita kan orang Jawa, orang Indonesia kan harus ketemu nasi. Nah itu harus dipikirkan. Kalau masih tinggal di negara yang ada beras, misalnya kayak kita di Amerika ya ada lah yang jual beras, kita masih bisa beli beras. Tapi mungkin kalau di daerah yang terpencil, ketemu toko Asia nggak ada, susah segala macam, apalagi ketemu Indomie, apalagi ketemu sambel, ya itu ya harus dipikirkan juga gitu. Kemudian jangan punya harapan, lama-lama kan nanti suamiku pasti mau masakan Indonesia. Halo teman-teman, saya tuh ya udah 10 tahun menikah sama suami. Ini suamiku Dennis, makan makanan Indonesia dia itu yang dia mau aja. Maksudnya gini, yang dia udah familiar gitu. Misalnya kayak nasi goreng dia suka, mie goreng suka, ya mau lah, tapi nggak suka banget. Kayak opor ayam gitu, asal nggak pedes dia mau, tapi bukan berarti dia suka, dia mau gitu. Makan opor ayam saya ajarin pakai nasi, tapi tetap aja rotinya harus ada. jadi ya maklum aja, kalian nggak bisa dong sewot, aduh opor ayam masa nggak mau, padahal ini nggak pedes, katanya nggak suka pedes. Ya kan, dia bukan makanan dia dari kecil, kita nggak bisa maksain, ya kan? Ya kayak kalian lah, emang mau kalian tiap hari makan burger? Ya nggak bisa kan, enak juga sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi harian ya nggak bisa kan, kayak gitu. Jadi ini masalah makanan juga penting gitu. Jadi harus dipikirkan. Kalau ada orang yang mikir, aku nggak bisa kalau nggak makan nasi tiap hari, itu harus pikirkan lagi. Karena apa? Mensiasatinya kan capek juga kan, kita masakan kita Indonesia, tapi kita juga harus menyiapkan juga makanan untuk suami. Oke, well, ini pengalaman saya kalau soal masakan. Saya membuat masakan yang kita suka ya untuk kita makan sendiri, misalnya karena sehari-hari di rumah kan, saya di rumah kalau siang hari ya saya makan yang saya mau. Misalnya lagi pengen bikin Indomie, lagi pengen bikin oseng tahu pakai cabai hijau misalnya, atau lagi pengen bikin ya pokoknya masakan kita ya, makan pakai nasi, goreng ayam pakai sambal, itu saya makan biasanya siang-siang kan, suami pulangnya sore, jadi nanti makan malamnya yang sama-sama makanan dia. Malamnya kita masakin buat dia ya pasta kayak ya yang dia suka, meatloaf, yang dia suka lagi
pokoknya masakan dia deh banyak, apalah saya kok lupa ya, spaghetti apa itu kita makan buat makan malam gitu. Kita harus sesuaikan. Itu pengalaman saya ya. Kalau kalian makanya kalian bayangkan, nggak bisa kita maksain orang tuh nggak bisa. Kita harus menyesuaikan. Terus di mana kita mau tinggal, apakah kita mau tinggal di Indonesia, apa mau tinggal di Amerika, ya itu harus dibicarakan juga dari awal. Kalau sudah tahu pekerjaan suami ada di Amerika, kayak suami saya, ya mau nggak mau kita yang pindah ke Amerika, ikut suami kan. Kalau kalian pengen menikah sama orang asing, tapi aku maunya tinggal di Indonesia, oke. Kalau itu ya mungkin ada si jalan keluarnya, mencari bule atau orang asing yang bekerja di Indonesia, sebutannya ekspatriat gitu kan. Nah itu kalian tetap tinggal di Indonesia, menikah sama orang asing, hidupnya punya pembantu segala macam, punya supir atau apa ya, karena punya pekerjaan di Indonesia. Tapi kalian juga harus tahu nanti pada waktu pensiun si suamimu itu akan tetap tinggal di Indonesia apa pulang ke negaranya. Nah kan nggak tahu, jadi nggak bisa maksain tinggal menikah sama orang asing tapi pengennya tinggal di Indonesia. Itu harus dibicarakan dari awal ya. Lalu kalau kalian sudah siap nih, oke, menikah sama orang asing, otomatis aku udah tahu aku tinggal di negaranya gitu kan. Artinya penyesuaian tadi, kalian harus belajar bahasa, kalian harus menyesuaikan budayanya, makanannya, kebiasaannya dan lain-lain, harus menjalin hubungan juga dengan keluarganya, harus bekerja juga di negara suami itu kan, dan seterusnya. Oke. Setelah itu juga harus ada pembicaraan. Ini sebelum menikah ya, agak ketinggalan nih tadi. Sama sebelum menikah kalian juga harus membicarakan nanti kalau liburan, minta dijadwalkan, saya pengen setahun sekali pulang ke Indonesia misalnya, atau liburannya diselang-seling ya, karena suami kan udah punya, dia udah punya plan ya, misalnya dia udah punya kebiasaan setiap tahun dia liburan keliling dunia, misalnya tahun ini ke Jerman, tahun depannya lagi ke Meksiko, atau tahun depan dia udah punya kebiasaan kayak gitu. Nah kita masuk ke kehidupan dia jadi istrinya, kita nggak bisa dong maksain tiap tahun harus pulang ke Indonesia, nggak bisa. Bicarakan dengan suami ya. Kalau suaminya itu yang mampu, maksudnya mampu memfasilitasi liburan kita pulang ke tanah air tiap tahun, bagus, itu bersyukur. Dan kalau misalnya suami juga ya maksud sih tiap tahun ke negaramu gitu kan, ya dibahas itu, di arrange, direncanakan setiap tahun pulang ke tanah air, tahun yang berikutnya mungkin keliling dunia atau apa itu ya, bicarakan, jangan sampai itu jadi masalah di kemudian hari. Dan perlu diingat ya, nggak semua orang bule, maksudnya orang asing itu orang kaya, nggak semua. Kebetulan nih teman-teman saya yang saya kenal di Facebook atau dalam grup kawin campur, kebanyakan mereka mampu gitu ya, memfasilitasi istrinya pulang ke tanah air beberapa kali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang setiap tahun, ada yang tiap 3 tahun. Karena saya juga melihat ada kebetulan temen yang menikah sama orang Amerika di sini, itu udah sampai 5 tahun atau 10 tahun belum pernah pulang ke Indonesia gitu loh. Lah ya saya nggak tahu ya, kita nggak berani nanya kenapa kamu belum pulang ke Indonesia atau apa, itu kan urusan mereka. Tapi saya sendiri sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika, waktu itu tahun pertama di Amerika, tahun kedua ya, tahun pertama belum bisa pulang karena kebetulan green card saya belum keluar.
jadi nunggu di tahun kedua baru bisa pulang. Itu aja udah nggak karu-karuan gitu loh. Masuk tahun kedua belum bisa pulang, itu aja udah. Nah, ini ada temen Facebook sih. Ya saya nggak perlu ngomong apa namanya ya, cuma contoh. Dia belum pernah pulang dan udah 10 tahunan lebih, malah mungkin lebih lama dari saya, 10 tahun lebih, mungkin nggak tahu persisnya ya, karena saya pindah dia udah ada di sini, belum pernah pulang. Jadi saya nggak ngerti kalau nggak mampu apa nggak boleh gitu kan ya. Oke, jadi itu maksud saya, harus dibicarakan dulu kan. Jadi jangan dipikirkan semuanya tuh enak gitu, semuanya asik gitu kan, kayak yang kalian lihat di postingan atau yang kalian denger kayak gitu.